Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Hal-hal yang melatar belakangi hijrahnya Nabi. Mengapa Nabi memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah? Kejadian-kejadian saat hijrahnya Nabi dan penyambutan orang-orang Madinah ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang atau alasan mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Latar belakang yang membuat Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah yaitu ada 3 alasan. Di antaranya yaitu orang-orang kafir Quraisy semakin kejam terhadap umat Islam dan merencanakan pembunuhan atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adanya Bait Aqobah 1 dan 2 yang menjadi pertanda adanya penerimaan yang lebih baik dari masyarakat Madinah. Yang ketiga, telah turunnya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah. Yang selanjutnya yaitu apa itu Bait Aqobah? Bait Aqobah itu pertemuan tersebut terjadi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqobah. Disinilah mereka mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Oleh karena pertemuan tersebut dilakukan di Bukit Aqobah, maka kesepakatan yang mereka buat disebut Perjanjian Aqobah. Isi dari Perjanjian Aqobah yang pertama yaitu tidak mempersekutukan Allah. Selanjutnya tidak berdusta, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak perempuan, tidak memfitnah, tidak melakukan hal-hal tercela. Akan tetapi setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian isi Bait Aqobah yang kedua, yaitu adalah perjanjian bahwa penduduk Madinah akan menjaga Nabi Muhammad SAW sama seperti menjaga istri-istri dan anak-anak mereka sendiri. Para penduduk Madinah ini menyetujui bait tersebut. Bait inilah yang disebut dengan Bait Aqobah yang kedua. Kemudian alasan Nabi Muhammad SAW memilih kota Madinah. Mengapa sih Nabi Muhammad memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah? Alasan pertama yaitu penduduknya memiliki sikap yang ramah. Suku Aus dan Khazraj yang mukmin di Madinah sebetulnya berasal dari Yaman. Sementara orang-orang Yaman dikenal oleh orang-orang Arab sebagian orang yang memiliki budi yang halus dan perkataan yang lembut. Yang kedua, alasannya yaitu penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW masih memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah. Pada saat kecil, Rasulullah pernah diajak ibunya Sayyidah Aminah untuk berkunjung ke Madinah. Pada kesempatan itu, Sayyidah Aminah mengajak Rasulullah untuk berziarah ke makam Sayyidina Abdullah, suaminya Sayyidah Aminah dan ayahanda Rasulullah SAW. Di samping itu, Sayyidah Aminah juga mengajak Rasulullah berkunjung ke sanak saudaranya di Madinah, di Bani Nazar. Kemudian, alasan Rasulullah yang keempat, yaitu letak Madinah yang strategis. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat, Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan musuh untuk memasuki kota Madinah. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi saat Rasulullah SAW hendak hijrah. Ada kejadian-kejadian yang menarik saat Rasulullah SAW hendak hijrah. Kejadian-kejadian tersebut saya rangkum menjadi 4. Yang pertama yaitu kejadian Ali di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Pemuda-pemuda yang sudah disiapkan oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah pada malam itu sudah mengepung rumah Nabi. Pada saat bersamaan Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah SAW. Nabi SAW meminta Ali supaya ia tinggal dulu di Mekah untuk menyelesaikan berbagai keperluan yang ada dan amanah umat sebelum melaksanakan hijrah. Sementara itu, para pemuda yang sudah disiapkan oleh kafir Quraisy
dari sebuah celah mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad. Mereka melihat ada sosok tubuh di tempat tidur itu, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Menjelang larut malam, Rasulullah keluar rumah menuju kediaman Abu Bakar. Setelah beliau membacakan surah yang diberi nama dengan kalimat pembukanya yaitu surat Yasin, ketika sampai pada kalimat "dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Quran surat Yasin ayat ke-9. Lalu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar keluar melalui jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan, ke arah Yaman menuju Gua Thur. Hal itu dilakukan untuk mengelabui para pemuda Quraisy. Untuk mengelabui pemuda Quraisy tersebut, mereka menutup semua jalur menuju Madinah. Para pemuda ini berencana akan menyergap Nabi Muhammad SAW saat itu. Dan ketika memasuki rumah Nabi, mereka kaget karena Rasulullah SAW tidak ada. Mereka hanya menemukan Ali sedang tidur di kasur Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy merasa kecolongan karena tidak menemukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kejadian yang aneh lagi yaitu keajaiban Gua Thur. Tidak seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Selain Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah dan Asma serta pembantu mereka Amir bin Fuhairah, Abdullah diperintahkan untuk mengawasi gerak-gerik Quraisy pada siang hari dan memberitahukan keadaan di sekitar gua pada malam hari. Amir bin Fuhairah bertugas menyiapkan kendaraan untuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Sedangkan Asma bertugas mengantarkan makanan ke gua. Sementara itu pihak Quraisy terus berusaha mencari keberadaan Rasulullah tanpa mengenal lelah. Selain mencari ke tempat lain, sebagian di antara mereka ada juga yang mendatangi Gua Thur. Tidak jauh dari Gua Thur itu mereka bertemu seorang gembala. Menurut sebagian riwayat, pengembala itu adalah Amir bin Fuhairah yang lalu ditanya, "Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang ke sana." Lalu orang-orang Quraisy datang menaiki gua itu, tetapi kemudian ada yang turun lagi. "Mengapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?" tanya kawan-kawannya. "Ada sarang laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada sebelum Muhammad lahir," jawabnya. "Saya melihat ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua itu. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana," seru yang lainnya. Sementara itu Abu Bakar merasa khawatir jika keberadaan mereka akan diketahui pihak Quraisy. Rasulullah mengatakan, "Jangan takut, Allah bersama kita." Quran surat Al-Anfal ayat 40. Kemudian mukjizat gua. Di depan mulut Gua Thur terdapat sarang laba-laba, sarang burung dara dan cabang pohon akasia yang menjuntai ke arah gua. Pohon akasia pun digambarkan oleh Martin Lys memiliki ketinggian kira-kira setengah tinggi manusia. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan gua. Masih menurut Lys, di celah antara pohon dan dinding gua tersebut terdapat seekor laba-laba yang telah membuat sarangnya. Kemudian di lubang gua tersebut seorang mungkin akan melangkah. Jika ingin memasuki gua, ada seekor burung dara telah bersarang dan sedang duduk seakan-akan mengerami telurnya. Sementara itu pasangannya yang lain, jantan, sedang menjaga si betina mengerami telurnya di dekat pohon yang mengarah ke gua. Sarang laba-laba dan 2 ekor burung dara dan pohon akasia inilah mukjizat yang diceritakan oleh buku-buku sejarah hidup Nabi Muhammad SAW mengenai masalah persembunyian dalam Gua Thur itu. Melihat kondisi ini, orang-orang Quraisy ini berpindah dan mencari Nabi ke tempat lain. Itulah kejadian yang sangat di luar nalar ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Kemudian kejadian yang terakhir yaitu kisah Suraqah. Adapun peristiwa lainnya yang juga memberi arti pentingnya dalam hijrah Rasulullah SAW, yakni pengejaran yang dilakukan oleh Suraqah bin Malik bin Jasjisyam. Ia bermaksud menangkap Rasulullah SAW dan Abu Bakar, lalu menyerahkannya kepada Quraisy karena tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bila dapat menangkap Rasulullah,
Namun belum sempat mendekati Rasulullah, keduanya terperosok. Kudanya terperosok, ia pun terjungkal. Hal itu berulang-ulang terjadi sehingga akhirnya ia memohon maaf dan mengaku terus terang perbuatannya untuk menangkap Rasulullah SAW karena tergoda oleh imbalan besar yang dijanjikan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah kemudian memaafkannya. Rasulullah kemudian memaafkan Suraqah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sambutan penduduk kota Madinah saat datang. Berikut ini adalah sambutan penduduk kota Madinah terhadap kedatangan Nabi, yaitu kaum Ansor yang sudah memeluk Islam menyambut dengan gembira. Kaum Ansor yang masih musyrik tidak menyukai akan kedatangan Nabi. Kaum Yahudi membenci kedatangan Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Itulah yang dinamakan sebuah sambutan. Namun sambutan yang paling banyak yaitu sambutan daripada orang-orang yang cinta akan kedatangan Nabi. Namun daripada itu, di antara hak pasti ada yang batil, di antara kebenaran pasti ada yang namanya kesalahan, dan di antara yang suka pasti ada yang namanya tidak suka. Begitu pula dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, banyak pro dan kontra. Tapi di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya hijrahlah kepada jalan-jalan kebenaran, karena di jalan kebenaran itu kita akan menemukan sebuah hal yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sejarah singkat hijrahnya Rasulullah SAW ini dapat menambah keyakinan kita terhadap Islam, dan perjuangan Rasulullah SAW ini sangat besar bagi umat Islam. Maka dari itu contohlah perilaku dan kehidupan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ialah suri tauladan yang baik, uswatun hasanah bagi kehidupan umat Islam dan seluruh alam, rahmatan lil alamin. Mungkin sekian penjelasan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.